Nah, karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Silakan. Kehormatan Dewan pimpinan. Ini konten Saya minta parlemen Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan sekarang. lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini, dibilang Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling, Bapak baik tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2005. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud. Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti saya Oke. tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya Di periode ini ada nggak? Kenapa? Di periode ini ada nggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada nggak Pak? Enggak, saya Oh. enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Oh, kalau ada sih kita tidak lanjuti Pak. Nanti saya beritahu saudara. Bang Pak, jangan nanti Pak. Kalau Enggak. sekarang ada datanya enggak diunjuk. Enggak. Enggak mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang Nah, itu marah waktu- itu ada. Periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini, teman-teman Pak Mahfud untuk menyelesaikan. Sebentar, Pak pimpinan. Ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan Nggak, pimpinan yang ganti seharusnya- nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman, Saya Lu yang bener Ron. teman-teman. Lu ingetin tuh, lu yang bener Ron. Dari saya selesaikan dulu saya ya. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu. Kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR. Kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Gantian dong, sekarang saya ngomong. Ya, saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi, kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar salah itu nanti kita bisa uji. Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK, khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh saudara Arsul dan saudara Beni. Ini kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Oke. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Saya kira itu. Saya belum berkomentar terlalu jauh, tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Terima kasih Pak Mulfahri. Pak Mulfahri dan teman-teman, namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada. Tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi, dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah sebenarnya. Nanti kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita tanggepin Pak, supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat. Bukan berarti nanti interupsi. Mau kapan selesai Pak? Mau 2 hari? Pak Arteria tadi udah suruh ganti saya sebagai pimpinan. Ini lagi di luar jalur. Kan kita lagi mendengarkan dulu ketua komite menjelaskan Pak, supaya
terungkap mau rapat 7 hari nggak apa-apa, asal ungkapan dari ketua komite apa yang menjadi kontroversi ini terbuka secara publik dengan teman-teman. Nah, kiranya untuk jangan salah mengartikan Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan, masa nggak dikasih ruang seorang ketua komite atas kontroversi yang ada. Ini kan permulaan. Nah, begitu ya. Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD sempat melontarkan pertanyaan agak keras ke anggota Komisi 3 DPR ketika hendak membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah. Namun pada akhirnya Mahfud meminta maaf atas pernyataan agak keras ini. Sebagaimana diketahui, rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan, hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat dengan Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi mencurigakan 349 triliun itu dijadwalkan digelar pada bulan Maret tahun 2023 yang lalu. Rapat dengar pendapat pun akhirnya digelar. Mahfud sempat menantang para anggota DPR Komisi 3 dan berdebat panas. Kendati demikian, pada akhirnya dia minta maaf. Sejak awal Mahfud MD berjanji datang ke Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun. Mahfud berharap orang yang bicara agak keras di DPR juga datang. Menurutnya rapat itu bakal menjadi batu uji. Uji logika dan uji kesetaraan. Jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan, kata Mahfud kepada wartawan. Pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga biar imbang imbuhnya. Mahfud MD saat itu juga berharap ada kepastian dari Komisi 3 DPR tentang rapat transaksi janggal 349 triliun ini. Mahfud juga menyebut nama Beni Kaharman, Arteria, dan Arsul Sani. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya. Menko Polhukam, Ketua KNK PPP TPPU supaya sudah siap saya. Dia pun menantang Beni agar hadir dalam rapat yang akan diadakan pekan depan. Mahfud juga menantang anggota Komisi 3 DPR FPDIP Arteria Dahlan untuk hadir. Saya tantang saudara Beni Kaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga saudara Arteria dan saudara Arsul Sani, katanya. Jangan cari alasan absen imbuhnya. Mahfud MD siap datang lebih awal menjelang rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR. Namun Mahfud mengaku mendapat informasi jadwal rapat diundur 1 jam. Sudah siap tiba di DPR sebelum jam 14 WIB, tapi ada info RDP Menko Polhukam atau Ketua KNP TPUP untuk Komisi 3 DPR diundur menjadi jam 3, kata Mahfud dalam cuitan di Twitternya. Meski begitu, Mahfud memaklumi jika ada perubahan jadwal rapat seperti info yang dia dapatkan. Menurutnya, agenda DPR cukup padat, tak lain dengan dirinya. Saya memaklumi agenda DPR pasti padat, seperti halnya agenda saya. Tapi jam 3, insya Allah, saya sudah tiba di gedung DPR, kata dia. Mahfud pun akhirnya hadir dalam rapat, dan akhirnya di akhir pemaparannya menyampaikan permintaan maaf karena keras terhadap para anggota DPR saat memberikan paparan. Bapak, saya meminta maaf
kalau tadi ada yang agak keras, kata Mahfud MD dalam rapat di ruang Komisi 3 DPR. Mahfud menegaskan dia punya alasan bersikap keras dalam rapat Komisi 3 DPR. Mahfud mengaku hanya membalas ton anggota DPR yang juga keras terhadapnya. Meski demikian, Mahfud kini mengajak anggota DPR menjalankan rapat dengan baik-baik saja. Mahfud menegaskan tujuan rapat kali ini ialah mencari kebenaran soal transaksi janggal 349 triliun tersebut. Karena sebenarnya saya sejak awal mengatakan saya akan melayani dengan ton yang sama dan tadi sudah dengan ton yang sama saya lakukan, kata Mahfud. Yang sekarang mari kita baik-baik saja karena ini mencari kebenaran, ujarnya. Dalam rapat tersebut Mahfud MD menegaskan posisi pemerintah dan DPR setara. Mahfud meminta DPR tidak memeriksa seperti pemeriksaan copet. Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita setarakan saja, saling terbuka. Mahfud juga menyinggung DPR yang menurutnya aneh. DPR menurut Mahfud marah-marah, namun ujung-ujungnya maklar kasus atau Markus. Mahfud mengatakan pernah ada anggota DPR yang marah-marah saat rapat dengan Jaksa Agung. Namun menurut dia, anggota DPR itu kemudian datang dan menitip suatu kasus ke Kejagung. Marah ke Jaksa Agung. Wah gitu. Nanti datang ke kantor Kejaksaan Agung nitip kasus, ujar Mahfud. Ucapan Mahfud langsung dihujani interupsi para anggota DPR. Anggota Komisi 3 DPR menuntut penjelasan Mahfud siapa anggota DPR yang dimaksud.